Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh beliaunya Bapak Dr. Muhammad Masrur, LC MPDI, yaitu dengan judul Metode Tajribi, Burhani, Bayani, dan Irfani dalam Filsafat Pendidikan Islam. Saya adalah Jatmiko, NIM 24040015, mahasiswa pasca sarjana Magister Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pring Sewu. Yang pertama adalah kita mengenal dengan apa itu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yaitu kajian yang membahas tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan menurut perspektif ajaran Islam. Kemudian filsafat ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan berdasarkan ajaran Al-Quran, hadis, serta pemikiran para ulama muslim. Dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan bukan hanya untuk pengembangan aspek intelektual, tetapi juga pembentuk akhlak spiritual dan kepribadian yang sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang B, metode tajribi, burhani, bayani, dan irfani dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode tajribi atau empiris. Metode ini adalah pendekatan atau cara dalam memperoleh pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman langsung, observasi, atau eksperimen. Dalam konteks pendidikan Islam, metode ini mengacu pada proses pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman nyata yang dapat diamati, diuji, dan dibuktikan. Jadi metode empiris ini adalah sesuatu yang bersifat nyata yang dapat kita lihat secara visual di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri-ciri utama dalam metode empiris antara lain: 1. Pengamatan langsung. Pengetahuan diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau kejadian. Jadi pengetahuan ini didapatkan secara real, yang nyata, yang dilihat sehari-hari, dan dapat dibuktikan dengan penglihatan kita. Kemudian yang kedua adalah data dan fakta. Pengumpulan data yang konkret dan nyata, bukan sekedar spekulasi atau teori tanpa dasar bukti. Jadi model yang kedua ini adalah kasus bersifat fakta, sehingga kita tidak bisa berspekulasi tanpa keadaan real yang ada di tengah-tengah kita. Metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti sains, teknik, dan sosial untuk menggali informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apa implementasi dalam pendidikan Islam? Yang pertama yang dapat kita ambil untuk implementasinya adalah mengkaji efektivitas metode pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Jadi dalam pembelajaran sehari-hari sebagai pendidik, ini dapat diimplementasikan bentuk dalam penelitian tindakan kelas. Salah satunya yaitu mengevaluasi masing-masing karakter peserta didik. Jadi guru tahu mana siswa yang membutuhkan pembelajaran secara aktif, kemudian bisa menjadikan referensi pendidik untuk mengambil penelitian tindakan kelas. Yang kedua, menilai pengaruh lingkungan terhadap perkembangan spiritual. Yang kedua ini jelas bahwa
Apa implementasinya? Seseorang beribadah, kemudian pengaruhnya terhadap spiritualitas sehari-hari ini pun dapat dilihat oleh panca indera kita terhadap orang tersebut. Kemudian yang kedua, metode burhani atau rasional. Metode burhani adalah pendekatan dalam mencari kebenaran dan pengetahuan yang berlandaskan pada akal sehat, logika, dan nalar. Metode ini menekankan pada penggunaan rasio dan bukti ilmiah dalam memecahkan masalah atau memahami suatu fenomena. Nama burhani sendiri diambil dari nama seorang filsuf, yaitu Muslim, yaitu Al-Burhani, yang dikenal dengan kontribusinya dalam pemikiran rasionalisme. Ciri-ciri utama dalam metode burhani antara lain: 1. Berbasis pada akal sehat atau rasio. Metode ini mengutamakan penggunaan nalar dan logika untuk memahami atau memecahkan suatu masalah. Pemikiran rasional menjadi landasan utama dalam mencari kebenaran. Yang kedua, menggunakan bukti dan fakta. Metode burhani, keputusan atau kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang objektif dan dapat diverifikasi, bukan hanya pada opini atau keyakinan tanpa dasar yang jelas. Jadi penggunaan metode ini jelas bahwa suatu kejadian harus bersifat nyata, ada bukti dan ada fakta. Tidak bisa merekayasa, tidak bisa menerka-nerka, tetapi harus dibuktikan dengan fakta yang terjadi. Kemudian apa implementasi dalam pendidikan Islam? Yang pertama, menyusun kurikulum berbasis hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Jadi dalam penyusunan kurikulum di sekolah ini dapat kita implementasikan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, yaitu salah satunya dimasukkan dalam akhlak yang baik, budi pekerti siswa, dan lain-lain. Yang kedua, membahas prinsip akal dalam memahami wahyu. Jadi yang kedua jelas, kita harus menggunakan akal sehat kita untuk dapat memahami wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, metode bayani atau tekstual. Metode bayani atau tekstual adalah pendekatan dalam memahami atau menafsirkan teks, terutama teks-teks agama seperti Al-Quran atau hadis, dengan mengutamakan pemahaman literal dan konstekstual berdasarkan teks itu sendiri. Metode ini berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam teks bagaimana yang tersurat tanpa menambahkan interpretasi atau pengaruh dari luar teks. Kemudian apa ciri-ciri utama dari metode bayani atau tekstual ini? Yang pertama, fokus pada sumber utama. Metode ini berusaha untuk kembali kepada sumber utama teks, baik Al-Quran ataupun hadis ataupun teks-teks yang klasik yang lainnya, yang mengandalkan penguasaan bahasa asli, misalnya bahasa Arab untuk Al-Quran, untuk memahami makna secara akurat. Jadi kembalikan lagi, metode bayani ini bersumber dari Al-Quran dan tidak bisa mengubah kaidah-kaidah bahasa yang berada dalam isi Al-Quran tersebut. Yang kedua, tidak bergantung pada pendapat eksternal. Berbeda dengan metode yang lain yang mungkin bisa menggabungkan pandangan atau pemikiran eksternal seperti pandangan filosof atau rasional. Tetapi untuk metode bayani lebih menekankan pada apa yang sebenarnya tertulis dalam teks itu sendiri. Kemudian implementasinya dalam pendidikan Islam itu apa? Yang pertama,
mengajarkan tafsir Al-Quran sebagai landasan nilai pendidikan. Yang kedua, menanamkan konsep antara lain: satu, konsep tarbiyah atau pendidikan; yang kedua, konsep taklim, pembelajaran; dan yang ketiga adalah konsep takdib, mendidik, membina budi pekerti kepada peserta didik jika kita sebagai pendidik. Jadi 3 konsep ini harus kita tanamkan benar-benar kepada peserta didik kita untuk mengimplementasikan metode bayani tersebut. Jadi tidak bisa mengubah apa yang sudah ada dalam isi Al-Quran, tetapi itu yang harus kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah metode irfani atau intuitif. Metode ini adalah pendekatan dalam memperoleh pengetahuan atau kebenaran yang berfokus pada pengalaman batin, intuisi, dan pemahaman yang bersifat langsung atau langsung dirasakan, yang melibatkan hati dan jiwa. Metode ini tidak bergantung pada rasio atau logis atau bukti-bukti empiris, tetapi lebih pada pencapaian pemahaman melalui pengalaman spiritual atau pengalaman pribadi yang mendalam. Kemudian ciri-ciri utama dalam metode irfani atau intuitif antara lain: yang satu, berdasarkan pengalaman batin. Metode ini mengutamakan pengalaman langsung dalam hati dan jiwa yang dianggap sebagai sumber utama pengetahuan, pengalaman spiritual, perasaan, atau pencapaian kesadaran yang lebih tinggi menjadi dasar utama pemahaman. Jadi metode irfani ini mengedepankan kejiwaan, bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu itu hasil dari dalam dirinya sendiri yang diambil dari pengalaman batinnya dan disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, pendekatan spiritual. Metode ini sering digunakan dalam tradisi mistik atau tasawuf, di mana pencapaian pengetahuan dianggap melalui pendekatan dengan Tuhan atau pemahaman rohaniah yang mendalam. Pengalaman keilahian atau pengalaman mistik menjadi kunci dalam metode ini. Jadi metode ini sering digunakan oleh para tasawuf dan para pencari ketenangan jiwa. Kemudian implementasinya dalam pendidikan Islam itu apa? Yang pertama, membangun kesadaran rohani siswa melalui zikir dan beribadah. Jadi kalau seorang pendidik ini tentunya menyampaikan bagaimana ke siswa untuk mencari ketenangan jiwa melalui dengan zikir. Karena sebagaimana kita ketahui, hanya dengan mengingat Allah maka hati seseorang akan menjadi tenang. Kemudian implementasinya apa? Dengan ibadah-ibadah sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya untuk meningkatkan kualitas ketenangan diri seseorang. Kemudian yang kedua, mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia melalui keteladanan. Jadi untuk mengajarkan kepada siswa, banyak contoh yang dapat kita ambil dari keteladanan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana keteladanan itu diambil sebagai implementasi contoh untuk kepada siswa-siswa kita dapat mengambil keteladanan dari orang-orang terdahulu, yaitu siapa? Nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana contoh sifat Nabi Muhammad yang dapat kita implementasikan atau kita dapat ambil teladannya kepada siswa, sehingga apa? Siswa dapat memahami, bisa meneladani apa yang dapat diambil dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya yaitu yang pertama, keempat metode saling melengkapi dalam menggali sifat filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, metode ini membantu tantangan pendidikan modern dengan tetap
berpegang pada nilai-nilai Islam. Jadi metode ini tidak bertentangan atau tidak keluar dari jalur yang telah ada, tetapi justru ini bisa membantu untuk menjawab tantangan pendidikan modern, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah mencetak insan kamil, manusia paripurna yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada manfaatnya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekeliruan dalam menyampaikan, ini datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang banyak kesalahan. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.